Halo warga sipil sekalian, apa sensasi terbesar yang terjadi di media sosial dalam 10 tahun terakhir? Jelas, jawabannya adalah TikTok. The video sharing app TikTok is everywhere. Halo, saya Dian Sastrowardoyo, dan sekarang saya lagi syuting TikTok Collection Sejauh Mata Memandang X Dian Sastrowardoyo. Dan seperti yang kita ketahui, TikTok adalah sebuah media sosial yang berasal dari Cina. Dan perkembangannya sungguh sangat luar biasa. Jumlah kenaikan penggunanya fantastis Pak di seluruh dunia. Bahkan aplikasi TikTok sendiri kalau kita data itu jumlah pengunduhannya mencapai angka 2,06 miliar. Hebatnya lagi, meski berasal dari Cina, tapi kalau kita lihat di data, pengguna TikTok terbanyak justru berasal dari Amerika Serikat dengan jumlah ratusan juta pengguna aktif. Sebuah keadaan yang bahkan membuat ex-presiden Amerika, Donald Trump, begitu geram. We're looking at TikTok. We may be banning TikTok. We want no security problems with China. It's got to be an American company. It's got to be American security. It's got to be owned. Nah, setelah Amerika, ternyata negara dengan pengguna TikTok terbanyak itu berasal dari negara kita sendiri, Republik yang kita cintai ini, yaitu Indonesia. Ada lebih dari 109 juta pengguna aktif TikTok di seluruh penjuru negeri. Hiburan, pengetahuan, edukasi, tips, personal life, cerita, apapun ada di TikTok. Format vertikalnya memberikan adiksi yang luar biasa. TikTok mampu mendobrak kebiasaan bersosial media dan memaksa sang penguasa pasar seperti Instagram dan YouTube harus mengeluarkan produk terbaru mereka supaya tidak tergilas oleh TikTok itu sendiri. Seperti yang kita tahu, Instagram punya Reels dan YouTube punya Short. Dan semua itu dibuat karena TikTok. TikTok juga memberikan banyak sekali dampak positif buat masyarakat, terlebih untuk industri kreatif ya. Banyak kreator yang bermunculan, industri musik jadi hidup, agensi jadi hidup, dan berbagai dampak langsung lainnya di dunia kreatif. Namun teman-teman semua, di antara capaian yang luar biasa itu, di antara banyaknya dampak positif yang sudah dihasilkan TikTok, ternyata TikTok memiliki potensi ancaman yang harus segera ditemukan solusinya. Yang mana ancaman tersebut memberikan resiko yang besar pada para pelaku usaha lokal Republik Indonesia, terutama UMKM. Shouldn't we be considering right now, tonight, a ban on Chinese social media apps, especially TikTok? Well, your viewers should know we're taking this very seriously. We're certainly looking at it. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bahas sedikit soal sejarah TikTok itu sendiri ya. Jadi gini, TikTok itu secara resmi lahir tahun 2016 dan diperkenalkan oleh seseorang yang bernama Zhang Yiming. Nah, TikTok itu anak perusahaan dari sebuah perusahaan teknologi besar di Cina yang namanya ByteDance. Singkat cerita, TikTok itu mulai naik daun ketika berhasil menguasai Musical.ly, sosmed video pendek yang digemari oleh warga Amerika. TikTok masuk Indonesia tahun 2018 dan ketika COVID terjadi, TikTok pun melesat. TikTok itu nggak pernah jadi masalah kalau cuman hanya sebatas sosial media. Masalahnya adalah TikTok berusaha untuk menjangkau market lain di luar sosial media itu sendiri, yaitu e-commerce. Jadi mereka membentuk ceruk baru yang namanya social commerce. Dan ini jadi masalah. Kenapa ini jadi masalah? Ketika mereka mencampurkan sosial media dan e-commerce, mereka berada di ranah abu-abu yang tidak terregulasi apapun. Ketika mereka punya pengaruh sebesar itu dan mereka tidak diawasi oleh siapapun, maka resiko dari penyalahgunaan jangkauan, pengaruh, dan kekuatan ini sangat merugikan para pelaku usaha UMKM. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki menyinggung soal hadirnya Project S TikTok Shop. TikTok menyiapkan rencana Project S untuk masuk ke dalam tren belanja online. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki geram dengan Project S TikTok yang mengancam UMKM di dalam negeri. Di Inggris, itu terjadi sebuah fenomena yang sering dibahas oleh orang-orang. Fenomena ini dikenal dengan nama Project S TikTok, di mana melalui aplikasi mereka mengumpulkan produk-produk yang menjadi tren di Inggris, lalu memproduksinya di Cina dan menjualnya kembali melalui aplikasi TikTok Shop yang bernama Trendybit. UMKM kembali mendapat tantangan sekaligus ancaman dengan diluncurkannya proyek social commerce atau proyek S oleh platform media sosial TikTok yang juga dinamai
fitur Trendy Feed. Mungkin di Inggris hal ini tidak terlalu menjadi masalah yang besar ya, karena ekonomi mereka tidak dibangun oleh industri-industri kecil atau UMKM ini. Tapi kalau sampai kejadian serupa terjadi di Indonesia, maka perekonomian kita jelas berguncang. Ya sederhananya, datanya diambil, produknya ditiru, dibuat lagi di Cina, kemudian dipasarkan lagi ke market yang lebih besar dengan harga jauh lebih murah. Dan jelas kalau ini terjadi di Indonesia, maka ini akan sangat merugikan kita semua, Bapak Ibu sekalian. Selain resiko yang muncul dari problem Project S ini, masih ada lagi resiko yang lebih besar yang berpengaruh pada masyarakat Indonesia dan sedang terjadi. TikTok memiliki potensi untuk menyalahgunakan besarnya pengaruh mereka di sosial media untuk membunuh pengusaha lokal, karena pada akhirnya algoritma mereka lah yang menentukan produk mana yang akan mereka naikkan dan produk mana yang tidak akan mereka naikkan. Semuanya terserah algoritmanya TikTok. Kami sampaikan ini juga berawal semua dari keluhan para pelaku UMKM masuk pada Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, ketika algoritma ini sudah memilih produk yang mau mereka promosikan, maka jelas reach-nya lebih luas, engagement-nya lebih tinggi, dan posibilitas produk itu untuk laku juga jauh lebih besar. Dan percaya atau tidak, itu sudah terjadi sekarang. Dan kalian bisa lihat itu di segmen pasar kosmetik ataupun skincare. Jadi gini, di TikTok Shop Indonesia ada dua produk skincare yang paling laku. Pertama, Scientific. Kedua, Originote. Ya, Originote. Nah, dua brand ini punya kesamaan yang identik, Pak. Pertama, sama-sama diproduksi di Cina. Kedua, sama-sama ngaku diformulasikan di Kanada. Dan ketiga, sama-sama menguasai market Indonesia dan mengalahkan produk-produk lokal unggulan yang kita punya. Kenapa mereka bisa menguasai market Indonesia? Ya gampang, karena TikTok menghendakinya. Jadi mereka itu viral emang karena algoritmanya TikTok, karena emang didorong oleh platformnya sendiri. Dan selain mendorong produk-produk Cina ini, ada indikasi kalau TikTok itu cenderung melakukan shadow banning kepada produk-produk kompetitor, yang mana mostly itu produk-produk lokal. Dan kalau kita lihat by data, semuanya jelas, Pak, betapa menurunnya produk-produk lokal kita di TikTok Shop, sementara produk-produk seperti dua produk ini terus naik. Bayangkan jika ini terus terjadi dan volume transaksi terus naik, maka yang jadi korban jelas produk-produk lokal yang kita punya, digantikan dengan produk-produk pilihan TikTok, yang mana mereka punya kewenangan untuk menentukan apa yang akan mereka naikkan dan apa yang tidak ingin mereka naikkan. Dan semua bergantung sama bisnis, stakeholder, rekanan, dan lain sebagainya. Dan yang rugi sebenarnya bukan cuma pengusaha lokal, tapi pemerintah itu sendiri, Pak. Kenapa demikian? Karena dengan adanya mekanisme seperti ini, kalau lu punya produknya, ngapain gue buka kantor di Indonesia? Ngapain gue buka pabrik di Indonesia? Artinya ketika itu tidak terjadi, maka tidak ada penyerapan tenaga kerja. Terus juga masalah perpajakannya jadi abu-abu dan gak jelas, karena mereka tidak punya kantor di Indonesia. Mereka cukup kerja sama dengan TikTok, minta produk mereka dipromosikan di TikTok, dan kemudian transaksi langsung terjadi di platform tersebut, sehingga banyak sekali potensi penerimaan negara yang hilang. Inilah yang harus dipikirkan pemerintah Republik Indonesia. Belum lagi kita bicara soal kerugian lain yang harus ditanggung oleh pedagang-pedagang lokal kita. Kenapa? Karena masalah privacy, jaminan sampai payment itu sepenuhnya berada di tangan TikTok. Dan jelas ini sangat tidak adil untuk e-commerce yang lain seperti Shopee, Tokopedia, ataupun Bukalapak. Harusnya social commerce yang dimiliki oleh TikTok itu diatur dan diregulasi dengan peraturan yang sama seperti e-commerce yang lain. Nah, solusinya apa? Solusinya pemerintah bisa ngambil tindakan nih, membedakan antara TikTok sebagai sosial media dan TikTok sebagai e-commerce. Jadi sosial medianya diatur sama Kominfo, e-commerce-nya diatur sama Kementerian Perdagangan. Kalau ini terus dibiarkan, maka ini akan terus merugikan masyarakat Indonesia karena tidak ada pengawasan langsung kepada proses bisnis yang dilakukan oleh TikTok itu sendiri. Pemisahan TikTok sebagai sosial media dan e-commerce menjadi salah satu opsi. Pertama, ini dapat menciptakan equal level of playing field di industri e-commerce dengan pengawasan jelas di bawah Kemendak dan juga aturan perpajakan yang sudah jelas. Kedua, sebagai sosial media sama seperti sosial media yang lain, TikTok harus mengikuti regulasi yang diterapkan oleh Republik ini. Ketiga, jika misalnya terjadi pelanggaran dan harus melakukan pemblokiran sosial media, maka tidak akan mengganggu bisnis e-commerce yang berisi banyak penjual. Dan terakhir, pemisahan ini juga akan memastikan bahwa kejadian seperti Project S yang terjadi di UK itu tidak terjadi di negara kita.
Nah, itu aja yang dapat gue sampaikan. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.